Terima kasih. Perkenalkan saya Bobby Manafe. Saya dalam hal ini adalah kakak kandung daripada korban, adik saya Diki Manafe. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa proses peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada tanggal 25 Juli tahun 2024, lebih tepatnya di Desa Tesabela, Kampung Batubau. Jadi peristiwa pengeroyokan terjadi itu bertepatan pada saat acara syukuran pernikahan daripada anak Bapak Yuli Menpa. Ya, kami semuanya diundang sebagai warga persatuan di kampung. Adik saya menghadiri acara syukuran tersebut. Kemudian di sekitar jam 2 pagi di tanggal 25 Juli 2024, dia mendapatkan perlakuan pengeroyokan oleh sekelompok pemuda, dalam hal ini Denor Tabun, kemudian ada Mespa, kemudian ada Putrapa, ada Yusni, Mbau, ada satu lagi tersangkanya di bawah umur, Yusni Dava dan Marlon Mbau. Ulangi, Yusni Dava dan Marlon Mbau. Jadi totalnya ada 5 tersangka. Itu kira-kira kronologisnya. Kemudian di tanggal yang sama, di kurang lebih jam 5 sampai jam 6, keluarga kemudian dari sana membawa dia ke Polsek untuk melakukan membuat laporan. Ya, akhirnya diterima, dilakukan BAP, lalu kami juga melakukan visum di Puskesmas Batakte. Nah, dalam perjalanan proses hukum yang terjadi dari 2024, yang menjadi kejanggalan bagi kami keluarga, bahwa sampai dengan hari ini tahun 2026, hampir genap berusia 2 tahun perkara ini di Polsek, namun belum ada perkembangan yang signifikan. Dalam hal ini kepastian hukum bagi kami sebagai pihak korban. Yang menjadi kejanggalan kedua adalah proses hukum yang terlalu sangat memakan waktu yang panjang. Padahal sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Pak Kasat Reskrim Polsek Kupang Barat sebelumnya, Pak Ferdi Padalani, bahwa perkara ini masuk kategori sedang, di mana sesuai peraturan kepolisian tindak pidana bahwa maksimalnya itu adalah 60 hari atau paling lambat 2 bulan. Tapi kemudian pergantian penyidik, jadi masalah ini mengalami prosedur hukum yang dimana ditangani oleh 3 penyidik. Yang pertama adalah Pak Ferdi Padalani, yang kedua adalah Pak Indra, dan yang ketiga atau saat ini adalah Pak Thomas Koilal atau yang biasa Pak Ges Koilal. Namun perkara ini masih saja tetap berada di pihak Polsek Kupang Barat. Yang ketiga kejanggalannya adalah selama prosedur hukum yang berjalan, kami sebagai keluarga meminta kepada pihak APH, dalam hal ini Polsek Kupang Barat, untuk kemudian mendapatkan penjaminan hukum. Karena kan pasti setiap orang melapor ingin mendapatkan perlindungan hukum. Untuk kemudian para pelaku kalau bisa dilakukan langkah hukum, misalnya sebagai contoh penahanan. Sehingga tidak terjadi gesekan. Mengingat pelaku dan juga korban ini berada di domisili yang sama. Ya, artinya ketika mereka saling berpapasan dan lain sebagainya, dan tidak dilakukan upaya apapun, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun permintaan itu kembali lagi tidak dilakukan oleh pihak Polsek Kupang Barat, sehingga pada saat per November 2025, berkasnya sudah kami upayakan dengan berbagai komunikasi yang intensif antara Polsek Kupang Barat, ke Polres Kupang, ke Kejaksaan. Akhirnya di bulan November 2025, tepatnya tanggal 6, berkas dinyatakan P21. Artinya lengkap untuk tahap 1, untuk 3 pelaku ini dewasa, yaitu Denor Tabun, Putrapa, dan Mespa. Nah, kemudian 2 pelakunya itu belum dilakukan SPDP atau dimulainya penyelidikan karena masih mungkin proses di Bapas dan lain sebagainya. Namun ketika sudah P21 di tanggal 6 November, kami mendapatkan informasi bahwa pelaku utama Denor Tabun menghilang alias melarikan diri. Sampai dengan detik ini kami tidak tahu karena tidak juga ada informasi dalam bentuk prosedur hukum seperti SP2HP kepada kami keluarga, sehingga kami tidak tahu upaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami sudah bertemu dengan Pak Kasat Reskrim, Pak Wil dan Bunda, dan juga secara komunikatif lewat WA dan telepon kepada Pak Kasat Reskrim untuk meminta segera mengeluarkan DPO, sehingga kami juga bisa membantu untuk kemudian menyebarkan, sehingga para pelaku khususnya Denor Tabun sebagai pelaku utama dimanapun dia berada kembali untuk mempertanggungjawabkan hukum yang kemudian dia sudah menjadi pelaku utamanya. Ya, harapan kami sebagai keluarga tentunya
Yang pertama, ingin segera proses hukum ini selesai. Yang kedua, mendapatkan kepastian hukum. Sehingga apa yang disebut dengan keadilan itu bisa betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya menjadi slogan. Apalagi sebagai APH tentunya punya tugas melindungi, mengayomi, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi harapan. Yang kedua, saya pastikan bahwa saya tidak akan berhenti sampai di sini. Mau sampai dimanapun saya akan kejar, untuk kemudian peristiwa ini tetap mendapatkan titik terang dan mendapatkan kepastian hukum.